Halo Sobat Tani Lampung, kembali lagi dengan kami di seputar pertanian dan perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan ikan-ikan saya yang pada saat ini terkena Aeromonas, atau yang bisa sering dibilang dari masyarakat itu ya Aeromonas itulah. Ciri-cirinya adalah sirip-sirip yang kemerah-merahan, terus bagian sirip atau ketiak itu kalau kita bilang, kalau orang Jawa itu patilnya ya, itu di bagian sirip samping-samping itu, kanan kiri itu mengalami pembengkakan, dan juga bisa di areal kepala seperti ini. Nah, ini timbul bengkak, kemerah-merahan, dan bagian ketiaknya ini juga ini terkena sudah mulai membengkak. Dan sekilas kalau yang lebih mudah kita bisa lihat pada sirip atas ini juga luka kemerah-merahan. Itu adalah ciri-ciri dari ikan yang terkena Aeromonas. Saya pada kesempatan kali ini akan melakukan penanggulangan pada ikan yang terserang Aeromonas ini dengan cara saya melakukan penggantian air. Penyebabnya adalah ikan yang biasa terserang kayak gini sih biasanya dari kualitas air yang sudah menurun, misalnya sudah keruh, berbau, itu kadar amoniaknya yang sudah tinggi, bisa menyebabkan ikan ini terkena sakit Aeromonas. Macam-macam sih penyebab dari penyakit ini. Bisa juga dari dampak air hujan, yang terutama pada peralihan musim ya. Pada saat ini kan musim kemarau yang beralih pada musim penghujan. Jadi hujan yang tiap hari terus menerus, bahkan sampai 12 jam nonstop, nggak berhenti, pagi sampai sore, kadang sore sampai pagi lagi. Terus jadi air hujan yang sedemikian banyaknya itu bisa menyebabkan ikan terkena sakit Aeromonas. Tergantung sih, itu biasanya sih di musim pancaroba. Sebenarnya air hujan itu pun bagus sebenarnya, cuman kalau di saat musim pancaroba sih bisa menyebabkan hal yang seperti itu. Itu menurut pengalaman saya yang sudah membudidayakan ikan lele yang sudah bertahun-tahun ya. Untuk penanggulangannya sendiri bisa kita langsung ganti kuras air kolamnya, kuras habis total bersih, terus kita masukkan air yang baru, tentunya air yang sudah kita endapkan sebelumnya. Setelah penggantian air dilakukan, kita bisa memuasakan ikan. Maksudnya jangan diberi pakan itu berlebihan, cukup penanganannya dipuasakan dulu. Misalnya kita bisa kasihkan makanan itu atau peletnya itu saat sore hari saja, pagi harinya tidak usah. Itu bisa kita lakukan 2 atau 3 hari lah sudah cukup. Nanti kalau sudah ikan mulai sudah berangsur normal, baru kita kasihkan makan seperti biasanya. Untuk penanganan lainnya setelah penggantian air, itu bisa kita lakukan pemberian obat-obatan herbal lah, seperti bawang merah, bawang putih, atau garam dapur juga bisa. Jadi setelah penggantian air kita tebarkan garam dapur pada kolam. Kira-kira bila ukuran kolam saya ini 4x6, itu biasanya saya kasih sekitar 6 genggam garam klosok atau garam dapur itu. Untuk bawang
putihnya sendiri saya kasih sekitar 1/4 kilo lah. Itu kita blender, kita campurkan air, terus kita sebarkan ke dalam bor. Selain itu kita bisa juga pakannya kita pipis dengan larutan bawang putih tersebut. Dosisnya bisa kita kira-kira untuk per kilonya bisa kita kasih 1 siung bawang putih saja. Bisa juga dengan alternatif lain, misalnya air kolam kita beri probiotik, macam-macam lah probiotik, saya tidak sebutkan merek, itu tergantung dosis dan aturan pakai yang tertera pada setiap produk tersebut. Itu bisa menekan timbulnya bakteri dalam air kolam, dalam kolam itu. Jadi biasanya sih kalau saya tetap menggunakan probiotik alami saja, probiotik herba. Selain probiotik yang saya maksud atau produk organik, selain organik kita juga bisa menggunakan kimia. Jadi kimia kita bisa menggunakan banyak lah, di pasaran bisa ditanyakan di toko-toko penjualan ikan, penjualan kebutuhan ikan, itu banyak sekali, khususnya untuk Aeromonas. Dosis dan aturan bisa diaplikasikan menurut aturan pakai dari produk itu tersebut. Ini tadinya sudah saya kuras habis pemirsa, jadi habis total saya kuras. Terus ini tadi saya masukkan air sedikit sekali, waktu ya dipetakan, sekitar petakan di sini. Ini ada petakan sekitar 2 meter kali 2 meter lah cebongan di sini. Nah, terus saya rendam pakai garam dan ekstrak bawang putih. Saya tunggu sampai 5-10 menit, terus kemudian saya masukkan air lagi ke dalam kolam ini, mungkin nanti sampai penuh. Saya akan buka paralon yang ada di sana itu untuk penampungan air di sana itu untuk memenuhi kolam ini. Nah, itu paralon kami cabut, kami isi kolam ini mungkin nanti sampai penuh. Tapi jangan lupa itu air yang di tampungan kolam atas itu sudah kami endapkan sebelumnya, jadi siap dipakai untuk mengganti air kolam yang telah kami buang. Jadi jangan menggunakan air baru. Kalau mau mengganti air ya pakailah air yang sudah diendapkan minimal 2 kali 24 jam. Nah, setelah dimasukkan air ini, sebelumnya di tampungan air atas sana itu dikasih probiotik. Nah, itu bisa menggunakan apalah saja, yang dari yang biasa bahkan nyampe yang mungkin kualitas lebih bagus. Saya akan sebutkan salah satu produk yang biasa adalah M4. Bisa kita juga pakai NASA, bisa juga pakai SOC dan lain sebagainya menurut pilihan kawan-kawan semua. Nah, jadi kalau enggak, setelah kita masukkan air dari tampungan atau kita isi air, nanti langsung saja kita tebari kolam ini, bisa kita langsung tebari dengan probiotik yang saya akan pergunakan. Jadi tadi sudah saya beri probiotiknya, saya tidak tunjukkan karena saya nggak sengaja mau membuat konten ini. Saya teringat pada saat selesai menguras kolam dan memasukkan air dari tampungan air yang di atas sana, saya kepikiran terus saya membuat konten ini. Untuk kawan-kawan yang pemula atau yang sudah berpengalaman, monggo komentar di kolom komentar, kita sharing sama-sama belajar. Semoga sukses budidaya ikan ini.
bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel saya ini, monggo. Saya juga sudah memperlihatkan bagaimana budidaya ikan lele menggunakan pakan alternatif, macam-macam pakan alternatif untuk menekan biaya pakan pabrikan hingga 40-50%. Nah, jadi kawan-kawan yang barusan mampir, silahkan dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan share video kami jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami mendatang seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Terima kasih. Sampai jumpa.